Anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah sampaikan kita pada malam ke-8. Malam ke-8, Pak ya. Malam ke-7 ya, malam ke-7 ya. Ini sekarang malam Jumat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima salat kita, tilawah kita, sedekah kita, sehingga penerimaan tersebut mengakibatkan hati ini semakin enteng. Ketika hati ini semakin enteng, semakin giatlah kita menjalankan ibadah Ramadan ini. Dan kita berharap betul kita keluar dari Ramadan ini menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Innalil muttaqina mafaza, sehingga kita berhak mendapatkan tempat-tempat yang nyaman, yaitu di surga Allah Subhanahu wa taala. Syekh Maisyarah Al-Gharib mengatakan seperti ini: al-adwan, dua musuh kita, an-nafsu wasyaitan, nafsu dan setan. Sekarang setan sudah dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal nafsu kita. Innan nafsa la'ammaratu bisu. Nafsu selalu mengajak kita kepada keburukan. Musuhnya tinggal satu, yaitu tinggal nafsu kita. Oleh karena itu kita mau mencoba nafsu kita itu kita bisa kalahkan apa tidak. Ali radhiyallahu an, sahabat Ali karamahullah wajhah, Ali bin Abi Thalib, menantu Rasulullah, khalifah yang keempat, mengatakan seperti ini: inna ashabul a'mali arba'u khisalin. Sesungguhnya ashabul a'mal, amalan yang paling susah. Amalan yang paling susah. Karena apa? Ini berhubungan dengan hawa nafsu. Ini berbenturan dengan hawa nafsu. Arba'u khisalin, ada 4 perkara. Sampai Ali bin Abi Thalib mengatakan amalan ini susah. Yang pertama adalah apa? Yang pertama adalah al-afwu indal ghadab. Di bulan Ramadan ini saya kira ini momentum yang sangat bagus. Di tengah frekuensi, di tengah bi'ah keadaan yang mendukung kita hati-hati tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, di tengah setan-setan juga dibelenggu. Saya kira ini menjadi harus perubahan diri kita. Karena apa? Kalau sampai hati kita masih tadi keempat ini kita masih susah, berarti apa? Kita masih kalah dengan hawa nafsu kita. Yang pertama adalah al-afwu indal ghadab. Memaafkan tatkala sedang marah. Mungkin orang bisa memaafkan ketika berjalan waktu lama, dia difitnah, bahkan dia melakukan pemukulan, akhirnya dia juga diusir. Saat itu akhirnya dia terusir lama bertahun-tahun, akhirnya mungkin dia bisa memaafkan karena lamanya waktu. Tapi ketika dia dipukul, ketika dia difitnah, saat itu pula mengatakan saya sudah maafkan engkau, itu adalah hal yang susah. Ada salah seorang salaful ummah, ulama dari kalangan tabi'ut tabi'in, dan ini masih keturunan daripada Husain dari Zainal Abidin. Beliau ada seorang yang soleh, mempunyai seorang budak. Budaknya itu celedor ya, ceroboh. Sehingga apa? Karena kecerobohannya tersebut, air panas tersebut menumpahi anaknya. Kayak apa? Kita mungkin sebagai seorang laki-laki, ketika istri kita celedor, akhirnya kopi yang panas tersebut kena anak kita, marah saat itu. Mungkin kita gak ngajak bicara istri kita. Dan ini adalah seorang budak. Seorang budak dengan keteledorannya, akhirnya air yang panas tersebut menumpahi anak daripada salah seorang ulama tersebut. Kayak apa marahnya? Seketika itu marah memang. Akan tetapi apa? Budaknya ini juga soleh pula. Apa kata budak tersebut? Wal kadhiminal ghaidha. Sesungguhnya orang yang bertakwa itu adalah orang yang kadhiminal ghaidha, orang yang mampu menahan amarahnya, sehingga pada saat anaknya yang sedang melepuh tersebut dia peluk dan dia mau marah, budaknya mengatakan wal kadhiminal ghaidha, langsung dia enggak jadi marah. Dia langsung duduk. Dari posisi berdiri dia langsung duduk. Budaknya enggak berhenti sampai di situ. Wal afina 'anin nas. Masya Allah, budaknya aja hebat. Kemudian apa? Sahabat apa? Tapi itu tersebut mengatakan apa? Aku maafkan engkau sekarang. Anaknya masih melepuh. Budaknya enggak berhenti di situ dan mengatakan apa? Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Sekarang aku maafkan engkau dan aku bebaskan engkau. Masya Allah.
kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Inilah cicit berarti daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak daripada Zainal Abidin bin Husain bin Ali radhiyallahu anhu. Masyaallah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah." Barang siapa yang memaafkan dan wa aslaha dan memperbaiki hubungan tersebut dan berbuat baik kepada orang yang dimaafkan tersebut, fa ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya langsung yang memberikan Allah Subhanahu wa taala. Inilah pahala daripada memaafkan. Dan ini apa? Terkadang kita gengsi. Enak aja. Dia telah menuduh saya, akhirnya saya terusir dari masjid ini, saya terusir dari kampung halaman saya terusir dari karena fitnah tersebut. Gak bisa. Padahal apa? Ketika kita memaafkan itu untuk diri kita sendiri, karena pahalanya sangat besar sekali. Dan orang yang berbuat zalim, orang yang menfitnah tersebut, sebenarnya begini, Allah Subhanahu wa taala belum tentu memaafkan. Perlu difahami, kita memaafkan seseorang yang menfitnah kita, belum tentu Allah memaafkan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun." Jangan pernah engkau menyangka Allah lalai daripada orang-orang yang zalim. Dan sebagai pelipur kita pula, kita mungkin sekarang habis sholat kita tadi kerja, ngojek atau apa nggak dapat uang, habis sholat pulang kok masuk dalam HP kita, "Afwan ahi, antum anak saya transfer 10 juta, seneng nggak Pak?" Nih pulang nih ya, nggak usah pulang, dilihat HP kan habis ini di silent semuanya nih, dibuka HP kita, tak dilihat, "Afwan ahi, ini buat anak-anak 10 juta, seneng nggak?" Seneng, ya. Padahal kita masih punya rumah, kita masih punya harta lah gitu. Bagaimana kalau di padang mahsyar nanti, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma la tanfa'u malun wala banun." Hari di mana enggak ada manfaat lagi mal, enggak ada lagi bagi harta lagi. Harta kita, anak kita enggak bermanfaat. Tapi pada saat itu kita ditransfer oleh orang yang mendolimi kita dulu, ditransfer pahala dia untuk kita. Dalam sebuah hadis dalam Riyadhus Shalihin, "Atadruna mal muflis?" Tahu enggak kamu siapa orang muflis tersebut? Orang muflis, orang yang pahalanya banyak tapi dia pernah mendolimi seseorang. Akhirnya apa? Di akhirat nanti orang yang mendolimi tersebut diambil pahalanya, dikasihkan kepada orang yang terdolimi tersebut. Maka memaafkan adalah apa? Sesuatu hal yang memberatkan timbangan kita. Dan yang kedua adalah itu perkara, kalau para ulama mengatakan inilah akmalul mu'minina imanan, di antara kesempurnaan keimanan, yaitu apa? Memaafkan dan lebih memilih pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, yang kedua kata Ali bin Abi Thalib, wal judu fil usrah. Dia bersifat dermawan ketika dia susah. Dia bisa berinfak ketika dia susah. Dan ini, orang seperti ini biasanya apa? Bukan orang kaya. Orang miskin biasanya berteman dengan orang miskin. Orang kaya mungkin berteman dengan orang kaya. Orang kaya mungkin, "Afwan, saya butuh pinjaman nih, buat apa? Saya mau nanam saham, saya mau membesarkan usaha saya. Ya, saya transfer." Tapi orang miskin gak gitu. Kita pulang, kadang kita pernah mengalami itu. Kita pulang bersama teman kita. "Aduh, saya gak punya uang nih buat besok. Saya nggak punya uang buat besok, buat sarapan anak-anak, buat saku anak-anak. Tapi, aduh, saya punya uang 100 ribu. Ayo kita bagi dua, 50 ribuan. Itu kita bisa. Orang miskin bisa seperti itu. Bisa kan Pak ya? Bisa. Dan itu kalau di akhirat itu rekor. Orang kaya mungkin apa? Dia menyelamatkan bisnisnya. Sedangkan orang miskin memberi hutang menyelamatkan nyawa. Dan menyelamatkan nyawa bagian daripada maqasidus syariah. Yaitu. Oleh karena itu sampai dalam perang Yarmuk. Dalam perang Yarmuk tersebut ada salah seorang sahabat sudah sekarat. Dia mengatakan, air. Diambilkan air oleh salah seorang sahabat mau diminumkan. Ada temannya berkata lagi, kata sahabat yang kehausan tadi, berikan air itu kepada dia. Lari lagi sahabat tersebut memberikan air tersebut. Di ketiga kali lagi orang mengatakan, air itu kasihkan kepada dia. Sampai akhirnya dia lari ke sini, ini udah meninggal, lari ke sini udah meninggal, ini udah meninggal. Itulah sahabat. Itulah khairun nas, sebaik-baik manusia. Dia sendiri butuh,
ada saudaranya butuh, dia berikan kepada saudaranya tersebut. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Dia lebih mendahulukan saudaranya padahal dia sendiri butuh. Al-jud fil usrah, dermawan ketika dalam keadaan sempit. Saya cuman ini buat buka nih, ada saudara saya nggak bisa buka, udahlah bagi dua. Minimal sama-sama kita sudah membatalkan puasa. Masalah lapar dan kenyang itu urusan nanti. Dua. Yang ketiga, yang merupakan amalan yang susah, yang ini menjadi apa namanya ya, perang hawa nafsu. Al-iffah fil usrah, al-iffah fil khulwah. Al-iffah fil khulwah, menjaga kehormatan diri ketika dalam sendiri. Mungkin kita bareng-bareng di sini, kita bisa menjaga gengsi ketakwaan kita. Ada minuman di sini, kita betul-betul kita akan ambil, pakai tangan kanan, duduk dulu bismillah. Itu ketika sendiri. Coba pulang, habis ngojek, habis naik motor jauh, pulang ke rumah, buka kulkas nggak ada siapa-siapa, pakai tangan kiri mungkin enggak, karena sendiri. Dan mungkin sekarang kan setan kepeng kalau orang lain. Soleh kelihatannya, akan tetapi ketika sudah mojok, lihat HP, YouTube, scroll terus. Gadis-gadis mulai pakai pakaian yang bikini, scroll terus, lihat lagi. Dari pakai rok pendek sampai roknya hilang, terus scroll terus. Ketika sendiri. Maka apa? Ibnu Qayyim mengatakan sendiri, ukur ketakwaanmu dengan apa? Apakah ketika engkau berada di halayak ramai engkau tetap taat kepada Allah, dan ketika dalam kesendirian engkau juga tetap taat kepada Allah? Kalau dalam keramaian engkau taat kepada Allah, itu wajar. Tapi dalam kesendirian engkau tetap taat kepada Allah, itu baru luar biasa. Dan itulah mengukur apakah kita termasuk orang yang riya atau orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabiullah Yusuf diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala kisahnya dalam surat Yusuf. Bagaimana Imra'atul Aziz, cantiknya, kalau di situ dikatakan Zulekha, itu kan ya. Cantiknya luar biasa Imra'atul Aziz. Dan dia sangat demen sekali kepada Yusuf alaihi salam. Yusuf kemudian apa? Dipancing, akhirnya masuk dalam satu ruangan. Pak, ruangan yang di dalamnya ada Yusuf dan Imra'atul Aziz tersebut, itu ada dilapisin 7 pintu. Dilapisin 7 pintu. Anggap aja berarti apa? Ruangan ini sudah terkunci, ruangan kedua udah terkunci, ruangan ketiga udah terkunci, sampai ruangan ke-7 itu terkunci. Sepi. Cuman apa? Yusuf dan Imra'atul Aziz. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yusuf? Wa qad hammat bihi wa hamma biha. Zulekha sudah merinding, sudah gairah. Zulekha sudah bergairah sekali dengan Yusuf. Wa hamma biha, dan Yusuf juga sudah bergairah. Laula an ra'a burhana rabbi, andai saja Yusuf tidak melihat tanda dari Rabbnya, tentulah terjadi apa yang terjadi. Jadi Yusuf udah sangat sepi tersebut, Yusuf lari, sehingga apa? Yang robek itu baju belakangnya, bukan yang robek depannya. Maka kata hakim, kalau yang robek depannya berarti Yusuf juga ingin melakukan juga. Tapi kalau yang robek belakangnya berarti Yusuf ditarik oleh Zulekha. Ini kalau dalam surat dalam hadis Riyadhus Shalihin, dalam 7 orang yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala, dia diajak oleh wanita data mansobin wa jamalin. Wanita itu cantik, wanita itu bangsawan, tapi dia mengatakan, "Inni akhafullaha rabbal alamin." Saya enggak mau melakukan itu karena apa? Saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-iffah fil khulwah, tetap menjaga diri dalam kesendirian. Yang keempat, sesuatu yang susah, yang ini berhubungan dengan hawa nafsu. Siapa sih yang kita tidak ingin tetap selamat terus, tetap ekonominya bagus? Maka kata Ali bin Abi Thalib, di antara yang memberatkan amal tersebut adalah apa? Al-qaulul haq. Al-qaulul haq liman yakhafuhu wa yarjuhu. Berkata yang benar di depan orang yang kamu takuti atau di depan orang yang kamu harapkan pemberiannya. Perkataan yang benar di depan orang yang kamu takuti atau di depan orang yang kamu harapkan kebaikannya. Presiden manggil kita, ya, presiden manggil kita, kita tahu, ya, atau direktur manggil kita, kita tahu direktur tersebut melakukan kesalahan, melakukan tindakan korupsi seumpama seperti itu.
Lah, kita tahu itu korupsi, itu nggak boleh. Bisa nggak kita? Kita nanti akan khawatir berpikir, ketika nafsu kita yang bermain, kalau saya nanti memberitahu direktur, menasehati direktur, bisa jadi saya dipecat ini. Ada kekhawatiran gitu. Ataupun karena dia berharap supaya dia bisa dinaikkan manajer, dia berharap direkturnya tersebut melakukan kesalahan. Saya mau nasihatin apa enggak? Maka ini menjadi susah. Berkata yang benar di depan orang yang kita takuti atau di depan orang yang kita harapkan pemberiannya. Oleh karena itu Rasulullah SAW sampai bersabda, kalimatul haq inda sultanin jahil afdolul jihad, kata Rasulullah. Afdolul jihad, sebaik-baik jihad adalah kalimatul haq, perkataan yang benar inda sultanin jahil, di depan pemimpin yang jahat. Maka inilah akhlak-akhlak daripada ulama yang tidak membiarkan, kata Rasulullah SAW, unsur ahaka dzaliman aw mazlum. Tolonglah saudaramu baik dia orang dolim ataupun orang yang terdolimi. Kalau orang terdolimi saya paham ya Rasulullah, tapi bagaimana dengan orang yang dolim? Kata Rasulullah, cegah dia dari perbuatan kedoliman. Dan bagian daripada menasehati pemerintah, menasehati gubernur, menasehati RT RW, itu adalah bagian qaulul haq, perkataan yang benar. Resikonya apa? Resikonya semuanya sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan seperti ini, qaulul haq la yuqarribu minal ajal wa la yubaidu minar rizki. Perkataan yang benar itu tidak mendekatkan kita kepada ajal. Ajal mah telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ajal kita sudah jelas. Wa la yuqarribu minar wa la yubaidu minar rizki, dan tidak menjauhkan kita dari rezeki. Rezeki mah sudah jelas. Inilah yang harus kita pahami. Keimanan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, taklukkan hawa nafsu ini. Jangan sampai hawa nafsu yang menyetir kita, tapi yang menyetir kita harus adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga di bulan yang penuh barokah ini, bulan yang penuh pengampunan ini, di mana musuh kita tinggal satu. Setan sudah dibelenggu, musuh kita tinggal nafsu kita sendiri. Maka saya kasih judul tadi itu, mengukur ketakwaan diri kita. Sejauh mana ketakwaan diri kita? Apakah ketakwaan kita kalah dengan nafsu kita yang selalu mengajak kepada keburukan? Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk terus-menerus memperbaiki akhlak kita. Allahumma kama hasan khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah perbaiki penciptaanmu ini, maka perbaikilah akhlak-akhlak kami. Semoga kultum yang singkat ini bisa menjadi pemacu kita bisa mengukur diri kita. Bisa enggak kita itu tetap memaafkan dalam keadaan marah, tetap bisa infak dalam keadaan yang sempit, tetap bisa menjaga diri kita walaupun dalam kesendirian, dan tetap bisa berkata yang benar dimanapun dan kepada siapapun di hadapan kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.